Halo semuanya, jadi di episode kali ini saya akan sharing mengenai gimana sih gambaran apoteker kalau bekerja di rumah sakit. Karena dari teman-teman ada beberapa yang nanya, Kak, kalau misalnya kerja sebagai apoteker di rumah sakit itu kayak gimana sih? Terus kira-kira butuh skill apa kalau misalnya kita mau karir ke arah sana? Jadi kita akan bahas satu persatu. Pada umumnya, kalau misalnya mau kerja sebagai apoteker di rumah sakit, nanti itu akan ditempatkan di beberapa bagian. Umumnya pembagiannya itu adalah sebagai apoteker rawat jalan, apoteker rawat inap, apoteker di pengadaan, kemudian di logistik atau gudang, dan juga di unit khusus. Unit khusus ini misalnya contohnya IGD, kemudian unit OK, HD, dan unit-unit lain yang tentunya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi, pasti dia membutuhkan apoteker yang lebih banyak. Kenapa? Karena dia punya layanan yang lebih banyak lagi daripada rumah sakit sekitarnya. Jadi dia butuh pekerja yang lebih banyak. Kalau misalnya kayak klinik gitu, klinik dokter bersama, dokternya cuma satu, ya nggak butuh apoteker banyak, paling cuma butuh apotekernya satu, nggak bakal ambil banyak. Seperti itu. Dan semua bagian tadi itu memiliki fungsi yang beda-beda dan butuh skill yang kadang beda. Jadi kita breakdown satu-satu. Yang pertama adalah apoteker rawat jalan. Apa sih kegiatan apoteker rawat jalan itu? Kegiatan utama dia adalah melakukan pelayanan kepada pasien. Mulai dari resep itu masuk sampai obat itu keluar lagi ke pasien. Jadi bisa dibayangin ya kan, mulai dari pasien itu datang ke farmasi, ngasih resep, terus dia nunggu, kita ngeracik, kita nyiapin, sampai kita panggil lagi, kita serahkan obatnya. Itu adalah fungsi utama. Di samping itu, dia juga memiliki fungsi untuk melakukan manajemen stok obatnya dia di unit rawat jalan itu sendiri. Gambaran kegiatannya itu kurang lebih kayak gitu. Setiap hari ya kita melakukannya. Kemudian skill yang dibutuhin apa? Menurut saya yang paling penting adalah komunikasi. Karena apoteker yang dirawat jalan itu adalah ujung tombaknya. Dia yang langsung ketemu sama pasien dan yang langsung jelasin cara pakai obatnya kayak gimana. Bayangin kalau dia nggak bisa ngomong orangnya atau malu-malu, ya nggak sampai infonya ke pasien ya kan. Pasien nggak bisa mendapatkan penjelasan tentang cara pakai obat. Seperti itu. Jadi pasien kan orang awam nih, kita apoteker. Bahasa-bahasa kita mungkin bahasa-bahasa alien bagi mereka. Jadi ilmu komunikasinya harus dipakai. Bagaimana cara kita bisa menjelaskan sesuatu kepada pasien, pasiennya mau nurut dan tidak serasa seperti kita menggurui mereka, seperti kita sok pintar, seperti itu. Jadi seni komunikasi, itu yang paling penting menurut saya. Yang kedua, harus cekatan dan harus sigap pastinya. Karena load di unit rawat jalan itu biasanya paling tinggi dibandingkan unit-unit lainnya. Jadi harus sigap. Dan pasti juga butuh skill kerjasama. Karena nggak mungkin kita kerja sendirian. Pasti kerja sama banyak orang. Ada yang bagian ngeracik, ada yang bagian ngebilling dan sebagainya. Jadi harus butuh kerjasama. Kemudian karena kita kerja di bagian rawat jalan, biasanya pasien tuh suka nanya-nanya. Jadi kita harus paham tentang kefarmasian, kemudian tentang peraturan rumah sakit misalnya, dan juga regulasi-regulasi asuransi, khususnya BPJS, karena mereka pasti nanya, dan kadang nggak sedikit juga yang komplain ya kan, misalnya nggak komplain sih sebenarnya mereka nanya, kenapa obat saya bulan kemarin dapat, bulan ini nggak dapat, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Itu sih gambaran umum apoteker yang ada di rawat jalan. Kemudian yang kedua adalah apoteker rawat inap. Nah, apoteker rawat inap ini masih beda-beda fungsinya di tiap-tiap rumah sakit. Ada rumah sakit yang besar, yang sudah bagus. Dia punya apoteker rawat inap setingkat S2 karena untuk farmasi klinis. Tapi ada juga rumah sakit yang masih kecil, dia punya apoteker rawat inap, tapi fungsinya dia hanya sampai sebatas manajemen stok saja, tidak sampai ke farmasi klinis. Jadi untuk apoteker rawat inap ini idealnya ada dua.
ada yang manajerial dan juga bersifatnya farmasi klinis. Kegiatannya ngapain kalau yang manajerial? Tentunya kegiatannya adalah melakukan pelayanan obat-obatan, nyiapin obat-obatan untuk pasien yang sedang rawat inap. Seperti itu, mulai dari resep masuk sampai obat itu keluar. Jadi, skill yang dibutuhkan apa? Apakah komunikasi sama kayak apoteker rawat jalan? Komunikasi sih pasti ya, karena kita nggak mungkin kerja sendiri, pasti komunikasi sama orang. Cuman kalau apoteker rawat inap itu, kemungkinan dia jarang langsung ke pasien, karena yang ngasih obat kebanyakan adalah perawat. Jadi kita cuma nyiapin aja, nyiapin berdasarkan sistem distribusinya, entah pakai UDD, atau pakai ODD, atau seperti apa. Jadi umumnya kita cuma sampai menyiapkan. Dan manajemen stok yang penting, karena kita harus memastikan bahwa obat itu ready, kapanpun dia minta kita harus ada, kita harus ready stok, perencanaannya harus bagus, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya ditempatkan sebagai apoteker rawat inap tapi handle farmasi klinis, maka kegiatannya nanti ngapain? Kegiatannya bukan nyiapin obat, tapi kita akan menganalisa DRP, drug related problem, dari obat-obatannya pasien. Pasien siapa? Semuanya idealnya. Tapi kadang kalau misalnya SDM-nya nggak cukup, ya pasien-pasien kondisi khusus, misalnya diutamakan yang geriatri, ibu hamil, anak-anak, seperti itu. Karena kan mereka populasi khusus ya kan. Jadi diutamakan ke sana. Tapi kalau misalnya farmasi klinisnya sudah banyak, maka bisa dilakukan untuk semua pasien. Nah, apa yang dilakukan? Jadi biasanya nanti itu buat PTO atau pemantauan terapi obat untuk setiap pasien. Terus kita data pasien ini biasa identitas kayak gitu, diagnosanya apa, terus obat-obatannya apa, terus di sana kita berpikir kira-kira dari pengobatan ini apakah ada yang nggak sesuai guideline, terus apa ada yang obat-obat khusus yang perlu diwaspadai, yang perlu perhatian khusus, terus apa ada nggak kontraindikasi sama pasien. Terus kita tanya ke pasiennya punya alergi apa dan apakah obat-obatnya itu aman di situ. Jadi kita cari interaksinya apa, deteksi efek samping obat. Kemudian karena kita farmasi klinis, nanti itu pasti sering berhubungan banget sama perawat, sama dokter dan juga sama pasien. Pasti komunikasi itu penting banget dan harus sopan karena kita juga sekalian menjalin relasi dengan tenaga kesehatan lain ya kan. Jangan kesannya kita menggurui atau kita ngambil lapak orang kayak gitu. Jadi di situ. Apalagi tantangannya kalau misalnya masih S1 ditaruh di sini berhadapan sama dokter-dokter yang udah S2, yang udah profesor, kadang itu ya kita kayak istilahnya tanda kutip kayak kurang ilmu ya kan, karena kita masih profesi doang, mereka udah S2 dan udah S3. Jadi kita harus belajar lagi biar bisa menyeimbangkan kemampuan berpikir kita dengan beliau-beliau tersebut. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau apoteker rawat inap di farmasi klinis itu lebih banyak mikirnya sih, berpikirnya. Kalau yang di manajemen kan di stoknya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah apoteker di pengadaan. Ngapain sih apoteker pengadaan itu? Apoteker pengadaan itu tugasnya adalah mengadakan obat dan alat kesehatan. Jadi mulai dari tahap pemilihan, perencanaan, sampai obat itu ada di rumah sakit. Bahkan kayak pemusnahan juga mungkin yang handle pengadaan ya, kurang tahu antara logistik atau pengadaan. Nah, jadi kegiatannya dia sehari-hari, dia pasti akan mengumpulkan data-data kebutuhan obat dari masing-masing unit di rumah sakit, dikumpulin, unit A kamu butuh apa nih, unit B kamu butuh apa. Oke, setelah tahu nih kebutuhannya apa, kemudian dia yang mengadakan. Dia akan memilih, oke, hari ini dengan uang sekian, aku harus memenuhi keperluan semua rumah sakit. Kalau uangnya banyak, enak nggak perlu mikir. Tapi kalau uangnya terbatas, nah ini nih yang mikir. Kira-kira obat mana dulu nih yang harus aku belanjakan. Apakah semuanya harus dibelanjakan hari itu? Atau ada yang ditunda dulu, mana yang cito dulu? Atau yang nggak cito, belanjanya besok? Atau misalnya kalau duitnya bener-bener nggak cukup, misalnya ada kebutuhan apa, disubstitusi sama obat yang sejenis, kayak gitu. Jadi harus
seninya di situ. Jadi kita bisa tahu substitusi. Apoteker dilengkapi dengan bekal itu ya kan. Misalnya satu rumah sakit butuh kaptopril. Ternyata kaptoprilnya lagi kosong satu Indonesia. Nah, terus apa yang dilakukan? Masa pasien nggak dapat kaptopril? Misal bisa disubstitusi sama ramipril dan case-case yang lain seperti itu. Jadi dia adalah lebih ke manajemen sih. Sama ilmu apotekernya tetap dipakai di substitusi-substitusi itu tadi. Nah, skillnya pasti paham metode perencanaan, yaitu contohnya kayak konsumsi, mau epidemiologi, kayak gitu. Dia harus paham itu. Kemudian paham alur beli obat. Cara beli obat itu gimana? Pakai metode apa? Beli di siapa? Harus tahu ya kan? Terus dia pasti akan komunikasi keluarnya banyak. Ke PBF, ke distributor, ke sales. Seperti itu. Kemudian dia harus memiliki skill untuk planning yang baik. Itu sih kira-kira gambarannya untuk pengadaan. Nah, bedanya pengadaan tuh biasanya nggak nge-shift. Kalau unit lain tadi kayak apoteker rawat jalan, apoteker rawat inap itu pasti nge-shift. Kalau pengadaan itu biasanya nggak nge-shift karena dia kan hubungannya keluar tuh sama PBF, sama distributor. Distributor lo jam 4 sudah tutup. Jadi kalau pengadaan masuk malam, dia mau ngapain? Istilahnya seperti itu kasarannya. Jadi dia nggak nge-shift, jarang nge-shift. Next adalah apoteker di bagian logistik atau gudang. Kegiatannya apa? Jadi logistik atau gudang ini menyambung kegiatannya si pengadaan. Pengadaan tadi cuma sampai mengadakan. Nah, yang menerima itu gudang. Mulai dari penerimaan, penyimpanan itu masuk fungsi dari logistik sampai distribusi ke unit-unit lagi yang tadi membutuhkan itu. Jadi kegiatannya dia mulai dari penerimaan obat sampai distribusi. Skill apa yang diperlukan yaitu dia pasti harus bisa manajemen stok ya kan. Gudang itu biasanya masalah terklasik adalah dengan ruang. Kalau pengadaan tadi kan masalah terklasik adalah dengan uang. Uangnya nggak cukup tapi butuh banyak. Gimana caranya? Itu kalau pengadaan. Pasti tiap hari mikirnya seperti itu. Kalau gudang, pemikirannya adalah begini. Ruanganku nggak cukup. Biasanya masalahnya sih gitu sih. Ruangan untuk nyimpan obatnya itu terbatas. Tapi obat gua banyak. Jadi gimana dong nyimpennya? Kasarnya seperti itu. Itu masalah-masalah yang sering dihadapi oleh orang logistik umumnya. Jadi harus pandai-pandai melakukan manajemen stok. Kemudian tahu ya kan regulasi untuk penyimpanan. Karena gudang itu nyimpen semuanya dalam jumlah yang banyak. Kalau di unit kan jumlahnya sedikit-sedikit. Kalau di gudang jumlahnya banyak. Kalau cara nyimpannya salah rusak tuh semua. Dan itu uang semua. Nanti pada rusak. Pasti diomelin ya kan. Nah itu tadi gambaran pekerjaan di apoteker yang ada di logistik. Kemudian di unit khusus ya disesuaikan dengan unit khususnya. Dan pasti skill yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang unit khusus itu sendiri. Misalnya, kerja sebagai apoteker di unit IGD. Ya kita harus membekali diri kita sama obat-obatan emergensi ya kan. Obat apa sih yang sering dipakai di IGD? Kalau ada pasien kayak gini, terapinya apa? Kalau ada pasien stroke, terapinya apa? Nah, pasti di situ. Dan di IGD itu dituntut orang yang sigap ya kan. Karena kondisinya emergensi. Kalau orang yang lelet ya nggak cocok di IGD. Terus kemudian di unit OK misalnya, di kamar operasi. Ya kita harus membekali diri kita, kira-kira perlengkapan operasi itu apa aja. Alkesnya operasi itu banyak banget, jadi harus belajar lagi. Dan kadang di kuliah itu kan, kalau apoteker itu kuatnya di obat. Alkes itu kurang begitu diajarkan. Kalau saya dulu gitu, gak tahu kalau kompetensi sekarang. Nah, jadi harus belajar sendiri. Alkes-alkes itu banyak macamnya dan mereknya juga banyak-banyak banget. Jadi kita harus belajar lagi dan harus mengenal itu. Jangan sampai ditanyain perawatnya, Mbak aku minta ini. Oh ini tuh yang mana ya? Jadi jangan sampai kita nggak tahu karena kita yang punya lapak ya kan. Dan pastinya kemampuan manajerialnya juga disesuaikan juga karena harus manajemen stok. Itu sih tadi overall gambaran pekerjaan apoteker kalau misalnya di rumah sakit. Yang fungsi paling utama adalah di manajerial sih. Di manajerial sama pelayanan kepada pasien. Yang lain-lainnya itu
menyertai sebagai skill pendukung. Yang penting biasanya di situ, yang ditanyain manajerial dan pemahaman terhadap regulasi. Itu yang paling sering ditanyakan ketika kayak interview kerja kayak gitu. Kamu paham nggak sama metode distribusi ini? Kamu paham nggak sama Permenkes? Jadi mulailah kenalkan diri kalian kepada hal-hal seperti itu. Tipsnya buat teman-teman yang mau kerja di rumah sakit sebagai apoteker, kira-kira dari unit-unit tadi kalian tentukan dulu kira-kira pengen kemana kayak gitu, dan boleh tulis di kolom komentar ya kira-kira kalian tuh cocok suka kerja di rumah sakit yang bagian mana sih kayak gitu. Kalau menurut saya yang pertama tentuin dulu mau di mana. Nah nanti kalau misalnya waktu interview jangan lupa ditanyakan penempatannya nanti di mana, karena jangan sampai misal udah membayangin nih, wah aku pengen banget di pengadaan, terus nanti waktu interview nggak nanya, tahu-tahu ditempatkan di rawat jalan. Ya pasti nggak sesuai, tapi bisa kok. Jadi manusia itu kan bisa beradaptasi ya kan, walaupun lingkungannya nggak sesuai, dia itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup, seperti itu. Tapi bisa, dan itu nggak jelek juga, jadi kita bisa tahu, oh apoteker rawat jalan itu kayak gini, dan nanti mungkin kita bisa mengajukan mutasi atau misalnya minta dipindah ke bagian yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi jangan menyerah dulu. Kemudian siapkan diri kalian sesuai dengan kompetensi tadi, gambaran-gambaran tadi, kira-kira kalian butuh skill apa, mulai diasah dari sekarang. Jadi ketika masuk nanti udah nggak kaget. Yang paling penting, skill yang paling penting adalah berinteraksi dengan sosial. Jadi karena kita nggak kerja sendiri, kita kerja sama orang lain, kita harus bisa kerja sama, harus bisa komunikasi, ya harus bisa lah main tarik ulur. Pasti bisa lah, itu ilmu yang nggak diajarkan di mana-mana, itu ilmu katon yang belajar sendiri kayak gitu. Oke, jadi sekian dulu sharing-sharing kali ini. Semoga sharingnya bermanfaat. Jangan lupa di-share ke temennya kalau misalnya dibutuhkan. Oke, see you on the next episode.